kami dari kelompok 4 akan menampilkan materi kami yang berjudul Nilai dan Norma Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Emang apa sih pentingnya konstitusi itu? Konstitusi itu merupakan suatu peraturan tentang ketatanegaraan atau bagaimana suatu negara akan dijalankan dan dibentuk. Nah, konstitusi itu penting karena dia punya fungsi. Di antara fungsi-fungsinya itu ialah menjaga atau membatasi kekuasaan pemerintah agar pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dalam berkuasa. Yang selanjutnya, konstitusi itu juga berfungsi untuk melindungi hak-hak kita sebagai warga negara. Ya, kenapa harus konstitusi? Kenapa? Emang apa yang terjadi kalau konstitusi itu tidak ada di suatu pemerintahan? Nah, jadi gini Sal, kalau misalkan konstitusi tidak ada dalam suatu negara, maka yang disebutkan oleh Harry Potter itu tidak akan terwujud, seperti para penguasa itu dia akan sewenang-wenang terhadap kekuasaan yang dipegangnya, dan juga hak-hak kita sebagai warga negara itu tidak dapat dijamin, maka dapat dikatakan kehidupan suatu negara itu kacau. Contoh dari konstitusi itu apa ya? Oh ya, tapi tahu salah satu contohnya yang mana dulu ada seorang raja yang bernama Louis yang ke-14. Dia memimpin rakyatnya itu dengan sewenang-wenangnya, yang mana sehingga rakyatnya itu banyak yang menderita. Itu kan salah satu contoh konstitusi kalau tidak ada di sebuah negara. Ya benar, yang disebut Rafki itu di negara Prancis. Jadi di negara kita sendiri yaitu pihak yang berwenang semena-mena menaikkan pajak yang tidak sewajarnya. Jadi bagaimana? Apakah peraturan perpajakan yang telah ditetapkan sebelumnya telah berjalan dengan lancar? Jadi Bu, perpajakan di daerah kita pada saat ini itu tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalan dengan baik. Bagaimana ini maksudnya? Kan sudah ditetapkan kemarin peraturannya bahwa pajak untuk masyarakat dinaikkan 20%. Dan kenapa kan tidak bisa memungutnya dengan becus? Jadi gini Bu, karena kenaikan pajak kita yang sampai 20%, sehingga kayak banyak orang itu beranggapan bahwa pajak itu sangat tidak wajar dan sangat tinggi, sehingga mereka itu tidak mau membayar pajak tersebut. Saya ingin memberikan usulan, bagaimana kalau kita menurunkan pajak di daerah kita ataupun di wilayah kita supaya nanti masyarakat bisa lebih mudah membayar pajak dan bisa meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Tidak ada. Saya tidak menerima usulan apapun. Di sini saya penguasanya dan kalian bawahan saya harus menuruti apapun perkataan saya. Pokoknya saya mau. Mulai besok peraturan perpajakan ini bisa berjalan dengan lancar bagaimanapun. Kan itu dampaknya bagi ruang lingkup pemerintah saja. Bagaimana kalau kita sebagai warga negara? Apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari kita? Ya tentu ada dong, kan tadi udah disebutkan oleh Arifah bahwasanya hak setiap warga negara itu dilindungi oleh konstitusi negara. Contohnya tuh? Contohnya itu, kita kan bisa belajar bahkan sampai ke perguruan tinggi seperti saat ini, yaitu semua hasil dari adanya konstitusi, di mana konstitusi negara kita Undang-Undang Dasar 1945 memuat suatu peraturan yang menegaskan bahwa kita ini berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kalau tidak salah itu pasal berapa ya? Oh iya, itu kan pasal 31 ayat 1. Nah, iya. Ya benar, yang dimana bunyinya adalah setiap warga negara itu berhak mendapatkan